الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesanggupan untuk taat salat Jumat di masjid yang tercinta ini. Insyaallah tidak pulang dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan senantiasa kita dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada penghulu umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa dan harapan mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwalah kita akan selamat hidup baik di dunia maupun di negeri akhirat nanti. Karena orang-orang yang bertakwa akan Allah tanggung rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui bahwa manusia terbagi dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah akal ataupun pikiran. Yang kedua jasad, tubuh, raga kita. Dan yang ketiga adalah jiwa ataupun ruh. Dengan akal pikiran Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang berakal. Di antaranya adalah dalam surah
Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu alladzi, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dia senantiasa memikirkan apa yang telah Allah ciptakan baik di langit ataupun di bumi. Itulah mengapa manusia menjadi manusia yang sempurna, karena manusia diberi kelebihan, yaitu berupa akal. Dengan akal kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akal kita dapat mengenal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa khalik, siapa makhluk kita bisa mengenal karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita akal. Yang pertama. Yang kedua, unsur utama dari manusia adalah yaitu jasad. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Nasir bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi halaman 79 di situ disebutkan, inna jasada ibnu Adam salah satu ajjain. Sungguh dalam jasad ibnu Adam itu ada 3 bagian. Fajuzun, bagian yang pertama adalah minha qalbuhu. Bagian pertama dari tubuh kita adalah yaitu hati. Wa juz'un, dan bagian kedua adalah wathani, yaitu lisanuhu. Bagian yang kedua adalah lisan. Wa thalithu, dan bagian yang ketiga adalah al-jawarihu, yaitu seluruh anggota tubuh. Wa qad akramallahu ta'ala kulla juz'in bikaramatin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan yaitu dari tiap-tiap bagian dengan kemuliaannya masing-masing. Fa akramal qalba, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan hati manusia itu bima'rifatihi wa tauhidi, yaitu bagaimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang menciptakan langit bumi. Tentunya dengan sifat-sifat yang mulia, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga kita mensifati Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang mengatakan Allah bertempat. Ini merupakan suatu akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak bertempat. Allah tidak di atas. Allah tidak di depan. Allah tidak di belakang. Allah tidak bertempat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ayatnya jelas. Allah tidak serupa dengan makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa tauhidi, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal. Bukannya satu. Kalau satu berbilang tapi tunggal, itu merupakan suatu bentuk dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini harus kita pahami sebagai muslim yang senantiasa diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tadi disebutkan oleh Syekh Nasir bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi adalah ketika manusia diberikan hati, maka Allah memuliakan dengan bima'rifati.